Virus corona telah menyebar di berbagai belahan dunia, bukan hanya negara, provinsi, atau kabupaten, tetapi sampai pada pelosok desa sekalipun. Virus ini telah menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan. Tingginya mobilitas penduduk antar daerah merupakan salah satu mata rantai penularan yang sulit diputus. Saat ini sudah ribuan masyarakat Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19 ini. Angka ini diprediksi akan terus naik jika kita tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan jumlah tenaga medis serta fasilitas kesehatan yang ada masih sangat terbatas. Jika jumlah pasien sampai melebihi kapasitas, maka banyak orang tidak akan bisa mendapatkan perawatan. Dan akhirnya nyawalah yang menjadi taruhannya. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk membantu mengendalikan laju penyebaran penyakit ini. Sudah lebih dari 3 bulan kita semua hidup berdampingan dengan virus corona, maka sudah dapat terlihat jelas dampak dari pandemi ini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi. Maka pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan baru, yaitu dengan menerapkan sistem new normal. New normal secara istilah mempunyai arti melakukan kebiasaan sehari-hari dengan cara yang baru, yaitu sembari menerapkan protokol kesehatan. Sistem new normal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bagi setiap kalangan masyarakat dalam menerapkan sikap disiplin ini untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka, baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah harus saling bekerja sama dengan baik guna membangun keadaan normal di Indonesia. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menjalankan pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita akan memperoleh banyak manfaat. Selain tubuh menjadi sehat, kita juga dapat terhindar dari infeksi virus corona. Yuk kita simak tips pola hidup sehat pada masa new normal. Apa sih pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti pola makan, pola tidur atau istirahat, pola kebersihan, dan juga olahraga. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menjaga kebersihan dengan cara sebagai berikut. Selalu gunakan masker saat berpergian, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Terapkan etika batuk dan bersin yang benar. Tutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin dengan siku bagian dalam atau menggunakan tisu dan segera buang tisu setelah digunakan. Yang ketiga, bersihkan barang-barang pribadi dan pakaian milik kita. Karena virus COVID-19 ini memiliki ketahanan waktu yang berbeda-beda ketika virus tersebut sudah menempel pada benda atau barang di sekitar kita. Yang keempat, selalu terapkan physical distancing, menjaga jarak kurang lebih dari 1 meter dengan orang lain. Yang kelima, hindari menyentuh wajah dengan menggunakan tangan. Bahkan, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh area wajah, karena mata,
hidung, mulut, telinga adalah pintu masuknya virus. Yang keenam, meminimalisir menyentuh benda-benda yang tidak perlu. Karena kita tidak tahu benda yang mana yang sudah tertempel virus. Dan tangan yang sudah terkontaminasi virus dapat menjadi perantara penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Yang terakhir, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik dapat merusak dinding virus, sehingga virus yang sudah menempel di tangan kita bisa mati. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus tingkatkan imunitas tubuh. Caranya, dengan makan buah dan sayur, serta minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Karena buah dan sayur mengandung vitamin dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Olahraga ringan seperti berjalan kaki minimal 5.000 langkah dan berolahraga 30 menit setiap hari. Yang ketiga, istirahat dengan cukup. Karena tidur yang berkualitas terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pola pikir yang positif, stres, dan gangguan pola pikir yang tidak baik. Yang keempat, berhenti merokok. Karena gangguan pernapasan akibat rokok dapat meningkatkan tingkat keparahan suatu penyakit, terutama virus COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan manusia. Dan yang paling terpenting adalah jangan cemas dan mudah panik. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Presiden kita, Bapak Jokowi dalam video ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Yuk kita jaga kesehatan kita agar dunia kembali pulih dan kita semua kembali beraktivitas seperti semula. Sampai jumpa. What they gon' do, shit?